Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Keep Calm. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Emancipation yang dirilis pada tahun 2022. Tapi sebelum itu ambil cemilan dan atur posisi senyaman mungkin, dan kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan perkebunan kapas milik seorang pria bernama John Lyons, seorang saudagar kaya yang memiliki ratusan pekerja budak, salah satunya adalah Peter. Suatu hari Peter harus berpisah dari keluarganya karena ia dijual dalam perdagangan budak kepada pemerintah untuk pembangunan rel kereta api. Kesedihan dan ketakutan menyelimuti keluarga Peter. Tak lama kemudian petugas datang untuk membawa Peter, membuat anak dan istrinya histeris. Meski merasa hancur, sesulit apapun hidup, Peter tak ingin membunuh harapan yang telah ditanamkan sebagai bentuk kekuatan dalam dirinya. Dia berjanji akan pulang untuk menjemput keluarganya. Sambil dirantai, para tahanan yang akan menjadi budak disuruh terus berjalan sambil menunduk. Petugas memperlakukan para budak seperti binatang yang harus mematuhi tuannya. Tetapi Peter tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sikapnya itu memancing para petugas untuk selalu memperhatikan gerak-gerik Peter. Di sini kita diperkenalkan mandor proyek bernama Fassel. Dia merupakan orang yang paling kejam dari petugas lainnya. Dia selalu berhasil memburu budak yang mencoba melarikan diri. Salah satu budak bernama John adalah bukti dari kekejaman Fassel. Peter menyaksikan dengan matanya sendiri betapa kejamnya Fassel terhadap para budak. Dengan tubuhnya yang penuh luka, John ditempatkan di tengah-tengah budak lainnya sebagai contoh untuk semua orang yang mencoba membangkang. Peter mendorong semua orang untuk tetap yakin kepada Tuhan dan tidak membiarkan mereka dikalahkan oleh rasa takut. Perkataan Peter tersebut membuat John marah karena ia tidak percaya akan kekuasaan Tuhan, mengingat penderitaan dan siksaan yang ia alami seumur hidupnya. Suatu hari Presiden Amerika Abraham Lincoln berencana untuk menghapuskan tindakan perbudakan. Mendengar hal itu, Peter merasakan semangat untuk memperjuangkan haknya. Dia tidak lagi takut pada tuannya. Membuatnya terlibat dengan Fassel. Fassel membuat hidup Peter semakin sengsara dengan menyiksanya dan membuatnya seolah-olah dia adalah binatang peliharaannya yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada tuannya. Perlakuan itu memicu Peter untuk merencanakan pelariannya ke Baton Rouge, tempat pasukan Lincoln berkumpul untuk membebaskan para budak di daerah itu. Suatu hari saat bekerja, seorang budak jatuh meninggal. Salah satu petugas menyuruh Peter untuk membawa budak yang meninggal itu untuk membawanya ke lubang yang dimaksudkan sebagai kuburan massal bagi para budak. Ternyata petugas tersebut berniat ingin membunuh Peter. Dengan nyawa yang terancam, Peter melawan dan terjadi kerusuhan yang mendorong semua budak untuk melarikan diri. Peter diikuti John dan dua budak lainnya bernama Gordon dan Thomas melarikan diri ke hutan. Mereka terjebak di rawa yang dipenuhi dengan buaya. Thomas yang tidak berani menyeberangi rawa menyebabkan dia tertangkap oleh pasukan Fassel. Setelah memberitahu tujuan Peter dan kawan-kawan yaitu Baton Rouge, Fassel melepaskan Thomas untuk menyeberangi rawa. Tetapi sial baginya, dia harus mati dimakan buaya. Sementara itu Peter dan kawan-kawan bertengkar dan memutuskan untuk berpisah. John mengambil jalur kuda, Gordon mengambil jalur rawa, dan Peter masuk ke dalam hutan. Keputusan mereka untuk berpisah membantu mereka mengecoh Fassel dan anak buahnya. Peter menyadari bahwa darah yang keluar dari lukanya akan memudahkan Doggy untuk menemukannya. Jadi dia memutuskan untuk menyelinap ke rumah seseorang dan mencuri selembar kain untuk menutupi lukanya. Sayangnya pemilik mempergokinya yang sedang beraksi dan membunyikan bel untuk menandakan lokasi Peter. Dia berlari kembali ke hutan sambil menutupi lukanya dengan kain yang dia dapatkan. Dia kemudian membuang kain berlumuran darah ke dalam rawa-rawa untuk mengecoh Fassel dan Doggy-nya. Dia kemudian bersembunyi dengan menenggelamkan tubuhnya di dalam rawa. Segera setelah Fassel pergi, seekor buaya menyerangnya dan menariknya ke dalam air. Syukurnya ia mampu menewaskan buaya tersebut dengan pisau yang ia miliki. Setelah merasa aman, ia mengobati luka akibat serangan buaya tadi.
Tanpa dia sadari, banyak darah yang menetes dari lukanya. Keesokan harinya, Vassel terus memburu Peter. Ia kemudian menemukan kain berlumuran darah dan buaya yang tewas. Dia kemudian membedah perut buaya itu, tetapi dia tidak menemukan sisa-sisa Peter di dalamnya. Dia akhirnya menyadari bahwa Peter adalah petarung. Suatu malam, Vassel dan anak buahnya sedang menikmati daging buaya panggang. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang dibesarkan oleh seorang pengasuh berkulit hitam. Pengasuhnya sangat baik dan ia sangat menyayangi pengasuhnya. Tetapi ayahnya mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu terkait dengan mereka, karena orang kulit hitam akan selalu berusaha untuk mendominasi segalanya begitu diberi kesempatan. Kata-kata ayahnya membuat dia tega dan menjadi seperti sekarang. Agar tidak terlacak oleh Vassel dan doginya, Peter menutupi tubuhnya dengan lumpur. Siang dan malam dia terus menelusuri jalan yang tidak bisa dilalui oleh kuda, sampai dia menemukan sebuah gubuk kecil. Di sana, dia bisa mengobati lukanya dan beristirahat untuk mendapatkan kembali energinya. Tidak hanya itu, dia juga mencoba mendapatkan madu dengan memanjat pohon sambil membakar sesuatu agar tidak disengat oleh lebah. Sayangnya, dia secara tidak sadar memberi isyarat kepada Vassel tentang keberadaannya dengan mengeluarkan asap, membawa Vassel ke tempatnya. Sementara itu, di perkebunan kapas, seorang pria memberitahu istri Peter, Dodian, bahwa ia telah dijual kepada orang lain dan harus berpisah dengan anak-anaknya. Tidak ada gunanya untuk melakukan protes. Sang penjaga tetap mengintimidasi agar ia menuruti ketentuan majikannya. Kembali ke Peter, dia mendapatkan skoci kecil dan mulai mengarungi rawa-rawa. Dia melarikan diri dari tempat itu sehingga Vassel tidak dapat menemukannya. Tetapi sebaliknya, jejak yang ditinggalkan Peter memudahkan Vassel untuk mengikuti kemana dia pergi. Di dalam hutan, Peter kembali bertemu dengan John yang tiba-tiba marah karena Peter telah mengiring Vassel ke tempat persembunyiannya. Di tengah pertengkaran, Peter menyuruh John untuk mengoleskan tubuhnya dengan bawang agar dogi-dogi itu tidak dapat melacaknya. Tetapi John mengabaikan perkataan Peter. Ketika keduanya mendengar gonggongan dogi, Peter memutuskan untuk tidak mengikuti John dan bersembunyi di dalam akar pohon. Sayangnya John yang sedang bersembunyi di pohon ditemukan oleh dogi itu. Dia ditembak dan jatuh. I'm not a slave. I am a man. Di balik persembunyiannya, Peter menyaksikan bagaimana Vassel memenggal kelapa John dengan sadis. Kembali ke Dodian, dia putus asa mencari cara agar tidak terpisah dari anak-anaknya. Dia memberanikan diri untuk memasukkan tangannya ke dalam mesin dan memerintahkan putrinya Betsy untuk menyalakannya. Dia akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Para penjaga mau tidak mau memberi waktu untuk sembuh sebelum membawanya pergi. Sementara itu, Peter menemukan rumah yang terbakar di tengah hutan. Ia menduga telah terjadi pembantaian terhadap sekelompok anggotanya yang mendukung rencana penghapusan perbudakan. Peter memasuki rumah dan setelah melihat-lihat di sana, dia menemukan seseorang anak kecil sekarat terbaring lemah di sebuah kamar. Peter membawanya keluar dan mencoba merawatnya. Tetapi tiba-tiba anak buah Vassel datang dari belakang. Peter mencoba menyelamatkan anak itu, tetapi akhirnya dia meninggal. Dia melihat tubuhnya yang tak bernyawa dan merasa kasihan. Tiba-tiba dia mendapat kesempatan untuk menyerang anak buah Vassel. Mereka lengah dan Peter berhasil menjatuhkan mereka berdua. Mengetahui bahwa Vassel akan datang, dia kemudian mengambil salah satu senjata anak buah Vassel dan pergi dari sana. Di tengah-tengah pengejaran, Peter berhasil menembak dogi-dogi Vassel. Singkat cerita, Peter tiba di medan perang. Dia mengambil waktu untuk mendapat kembali energinya dan berbaring di antara mayat tentara. Dia kemudian berlari ke arah pasukan Lincoln yang sedang berperang. Sayangnya dia langsung dicegat oleh Vassel. Sebelum menghabisi Peter, Vassel memberi kesempatan untuk Peter memohon nyawanya kepadanya. Namun berkat tindakannya, salah satu tentara Lincoln muncul tepat sebelum Vassel menarik pelatuknya. Tentara itu menembak mati dia dari belakang. Kapten Andre menyambut kedatangan Peter dan langsung membawanya berobat di camp. Setelah sembuh, Peter dimintai identitas oleh petugas. Awalnya Peter meminta untuk dibawa pulang untuk menemui keluarganya. Tetapi petugas malah menawarkan Peter untuk ikut perang untuk membebaskan rakyatnya dari perbudakan. Dia kemudian menyetujui perintah untuk berjuang.
Kebetulan dia bertemu dengan Gordon yang berhasil selamat dari pengejaran. Salah satu syarat untuk menjadi anggota adalah difoto. Jadi dia pergi ke kamar untuk melakukan sesi foto. Fotografer kaget dengan luka di punggung Peter. Setelah itu, dia dibawa ke kapten. Setelah melihat foto Peter, sang kapten menilai Peter adalah seorang pembangkang dan tidak cocok untuk bergabung dengan tentara. Mendengar hal itu, Peter marah dan menegaskan bahwa setiap goresan di tubuhnya adalah bentuk perlawanan. Siksaan yang ditujukan kepada Peter akan menjadi sumber kekuatan untuk melawan. They sell me, I fight them. They throw me down a well, and I fight them again. Never break me. Saat peperangan tiba, Peter mendapat kesempatan besar untuk melawan penindasan yang membelenggu hidupnya selama ini. Saat Peter pertama kali memasuki medan perang, dia langsung disambut dengan bom. Di tengah pertempuran, Peter terlempar akibat ledakan hingga jatuh berlutut dan kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian dia bangun dan melihat pasukan maju untuk menyerang musuh. Dari kejauhan Peter membidik para penembak meriam agar tidak menimbulkan korban lagi. Dia mencoba membaca situasi dan mengambil tindakan dengan menyerang musuh untuk menghancurkan mereka. Akhirnya mereka memenangkan peperangan. Beberapa desa dibebaskan dari perbudakan, termasuk pabrik kapas tempat tinggal keluarga Peter. Di tengah kerumunan, Peter mencari anak dan istrinya. Dia akhirnya bertemu dengan mereka dan memeluknya. Peter telah menepati janjinya dan mendapatkan momen paling berharga yang dia bayar dengan penderitaan dan air mata. Dan film pun berakhir, ending yang cukup membahagiakan.